Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Al-Qur'an yang merupakan sumber utama dalam ajaran Islam. Pada pembahasan yang pertama, Al-Qur'an menurut bahasa artinya bacaan, yang bersumber dari kata qara'a yaqra'u qur'anan, atau dalam istilah bahasa Arab disebut dengan masdar, baca, membaca, bacaan. Sama seperti makan, memakan, makanan. Adapun menurut istilah, Al-Qur'an menurut istilah adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril, tertulis dalam mushaf dan disampaikan kepada manusia secara mutawatir, bernilai ibadah membacanya, yang diawali dengan surat Al-Fatihah dan ditutup atau diakhiri dengan surat An-Nas. Adapun sejarah pembukuan Al-Qur'an, kalau kita totalkan atau kalkulasikan, maka Al-Qur'an itu diturunkan kurang lebih selama 23 tahun, atau tepatnya 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Al-Qur'an sudah ditulis sejak Nabi Muhammad SAW hidup. Setiap wahyu yang diturunkan kepadanya, beliau langsung memerintahkan kepada para sahabat penulis wahyu untuk menuliskannya. Setelah beliau meninggal dunia, yaitu pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, maka Khalifah Abu Bakar As-Siddiq memerintahkan kepada Zaid bin Sabit untuk mengumpulkan Al-Qur'an dalam satu mashaf. Pada masa Khalifah berikutnya, yaitu pada masa Khalifah Utsman bin Affan, terjadi penyalinan kembali dan penggandaan sebanyak 4 eksemplar, kemudian dikirim ke Mekah, Kufah, Basrah, dan Syam atau Syria. Ayat-ayat Al-Qur'an secara garis besar dibagi menjadi 2. Yang pertama namanya ayat-ayat Makkiyah, yaitu ayat-ayat yang diturunkan di Mekah atau sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Kemudian ayat yang kedua, ayat-ayat yang diturunkan di Madinah atau disebut dengan ayat-ayat Madaniyah. Ayat-ayat ini turun setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Walaupun turunnya di Mekah, ayat-ayat ini tetap disebut dengan ayat Madaniyah, seperti surat ayat yang terakhir turun, yaitu Al-Yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Itu turunnya di Mekah, tapi ayat ini turun setelah Rasulullah hijrah, maka dia tetap disebut dengan ayat-ayat Madaniyah. Fungsi Al-Qur'an. Al-Qur'an ini memiliki banyak sekali fungsi. Yang pertama, sebagai bukti kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an ini untuk membuktikan bahwasanya Allah itu ada. Kemudian yang kedua, sebagai pembenar kitab-kitab suci yang sebelumnya. Karena sebelum Al-Qur'an diturunkan, ada kitab-kitab yang diturunkan, yaitu Zabur, Taurat, dan Injil yang dibawa oleh nabi-nabi sebelumnya. Kemudian sebagai pelajaran dan penerang, Al-Qur'an itu memuat pelajaran-pelajaran untuk membimbing manusia ke arah jalan yang akan menyelamatkan kehidupannya, baik di dunia maupun di akhirat. Fungsi berikutnya adalah sebagai pembimbing yang lurus. Manusia kalau tidak memiliki pedoman hidup, dia akan menyimpang jauh dari apa yang diinginkan, apa yang sudah menjadi tabiat yang lurus.
Kemudian berikutnya sebagai pedoman hidup bagi manusia dalam mengarungi kehidupan di dunia maupun untuk kehidupannya di akhirat kelak. Berikutnya sebagai pengajaran, yaitu di dalam Al-Quran ini banyak tentang kisah-kisah umat terdahulu sebagai pelajaran bagi manusia supaya dia berbuat sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Berikutnya sebagai petunjuk dan kabar gembira. Di dalam Al-Quran banyak dijelaskan tentang kabar gembira bagi orang-orang yang beriman, yaitu balasan surga bagi siapa yang beriman dan beramal soleh. Berikutnya sebagai obat hati atau obat penyakit jiwa. Orang yang hatinya sedang gundah, galau, maka hendaklah dia membaca Al-Quran. Karena dengan membaca Al-Quran itu jiwanya akan menjadi tenang dan tentram. Berikutnya Al-Quran ini sebagai bukti kebenaran Nabi Muhammad SAW. Adapun isi kandungan Al-Quran secara garis besar dapat disebutkan sebagai berikut. Yang pertama, Al-Quran itu memuat tentang prinsip-prinsip keimanan. Seperti di dalam surat Al-Ikhlas menyebutkan bahwasanya Allah itu Esa, Qul huwallahu ahad. Berikutnya isi kandungan Al-Quran yang kedua adalah memuat prinsip-prinsip syariah, yaitu aturan-aturan bagaimana seharusnya seorang muslim bersikap. Isi kandungan yang ketiga adalah janji dan ancaman. Janji bagi orang yang beramal soleh, beriman dan beramal soleh akan mendapatkan balasan surga, dan ancaman bagi orang yang tidak beriman akan mendapatkan balasan api neraka. Isi kandungan Al-Quran berikutnya adalah sejarah atau kisah-kisah masa lalu. Kisah-kisah atau sejarah ini sangat penting bagi kita supaya kita tidak jatuh ke lubang yang sama seperti jatuhnya orang-orang terdahulu. Isi kandungan Al-Quran berikutnya adalah ilmu pengetahuan. Di dalam Al-Quran banyak termuat ilmu pengetahuan sebagai pelajaran bagi manusia, seperti salah satunya termuat di dalam surat Yasin, wasyamsu tajri limustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim, yang artinya bahwasanya matahari itu berputar pada porosnya, dan para ilmuwan sudah mengakui bahwasanya ternyata memang benar matahari itu berputar pada porosnya. Ini menunjukkan bahwasanya apa yang diberitakan di dalam Al-Quran itu memang benar, bukan dibuat-buat oleh manusia itu sendiri. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dalam mengarungi kehidupan di dunia, lebih-lebih untuk kehidupan kita di akhirat kelak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.